Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hati kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam Renungan Pukatnas edisi 3 Maret 2025, di mana firman renungan hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-10. Tema saya berikan, jadikan Dia sebagai Tuhan atas bisnismu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah dalam Lukas 5 ayat 1-10 ini adalah merupakan peristiwa panggilan Simon Petrus untuk melayani Tuhan, saudara. Namun dari kisah ini juga ada hal yang sangat berharga dari firman ini, yang berbicara untuk setiap Anda dan saya pada hari ini, agar setiap bisnis dan pekerjaan kita itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya mengajak Bapak Ibu para Pukatus, mari kita perhatikan beberapa hal pokok dari kisah ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk mengajar banyak orang. Kemudian yang ketiga, kita lihat di situ Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala untuk menangkap ikan. Kemudian diceritakan di ayat situ, ya, poin keempat, Simon dan teman-temannya menangkap banyak sekali ikan, saudara. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa Simon Petrus merasa tidak layak dan mengakui dirinya sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian keenam yang terakhir dikatakan bahwa Simon Petrus mengikuti panggilan Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudaraku para Pukatas yang terkasih, kisah ini berbicara secara pribadi juga untuk kita semua, Anda dan saya. Bagaimana sikap kita di dalam melakukan bisnis dan pekerjaan kita. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan bisnis dan pekerjaan kita, saudara. Ada beberapa orang bahkan mengatakan bahwa bisnis adalah bisnis, bukan pekerjaan Tuhan. Bukan urusan Tuhan bahkan dikatakan, saudara. Betul enggak? Ya. Dan masih banyak lagi pun mungkin orang-orang yang menganggap bahwa urusan rohani itu berbeda dengan urusan bisnis. Dan bahwa keduanya itu tidak bisa bertemu, saudara. Bapak Ibu para Pukatus yang terkasih, perkataan pemikiran seperti ini tentu didasari oleh latar belakang bisnis yang diwarnai dengan tindakan-tindakan yang tidak benar tentunya. Penuh manipulasi, bahkan dengan dosa, penuh dengan dosa, saudaraku yang terkasih. Ya. Nah, di sisi lain, secara sadar atau tidak sadar, dalam dunia bisnis dan pekerjaan, kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, keterampilan kita, keahlian kita, kepandaian kita, saudara. Tanpa didasari kita sudah merasa tidak perlu lagi memerlukan Tuhan, ya, merasa tidak memerlukan Tuhan lagi dalam praktik bisnis dan pekerjaan kita. Maksud saya, ya, kita ingin menjadi berhasil secara materi melalui berbagai bisnis dan pekerjaan kita dengan cara kita sendiri, betul tidak? Ya, sehingga tanpa kita sadari kita dalam hal ini telah menyampingkan Tuhan Yesus dari kehidupan bisnis dan pekerjaan kita. Mengapa, saudara? Karena ada dosa di sana, ada kata-kata yang tidak baik dalam bisnis kita, ada praktik-praktik yang tidak jujur, ada penipuan, ada kebohongan segala macam, Bapak Ibu, ada ketidakjujuran, ada hal yang tidak benar di dalamnya yang melanggar prinsip firman Tuhan, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk bisnis dan pekerjaan yang kita lakukan, saudara. Amin. Karena apa? Karena Dia adalah master dari segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, saudara. Tuhan adalah merupakan sumber hikmat yang memberikan kita pengetahuan, yang memberikan Anda kepandaian dan berkat kepada Anda dan saya, saudara. So, mari kita buka hati, terima firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kehidupan bisnis dan pekerjaan Anda, saudara dan saya. Amin. Jadi jangan hanya sekedar mau diberkati secara materi saja, tapi bisnis dan pekerjaan kita hendaklah menjadi berkat, baik secara holistik bagi diri kita sendiri maupun bagi banyak orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan taruh bagi kita, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat firman pada malam hari ini, saudara? Saya ingatkan kembali yang pertama, izinkan Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan bisnis Anda dan saya. Supaya apa? Supaya bisnis dan pekerjaan kita diberkati
baik buat diri Anda dan saya maupun menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Yang kedua, dikatakan mintalah hikmat dan pimpinan daripada Tuhan untuk menjalankan bisnis pekerjaan kita sesuai dengan tuntutan daripada Roh Kudus. Karena ketika Tuhan melalui Roh Kudusnya menuntun kita pekerjaan pelayanan bisnis kita, maka tentu di situ semua ada kebenaran, saudara. Tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, saudara. Amin. Tidak ada kejahatan bahkan sekalipun. Ya. Yang ketiga, kita diminta untuk jadikan bisnis pekerjaan kita itu sebagai suatu sarana. Sarana untuk apa, Bapak Ibu? Sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Lihat prinsip-prinsip dan praktek bisnis yang memberi teladan yang baik, yang mampu mentransfer nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda dan saya, saudara. Amin. Kemudian yang keempat, selalu harus kita ingat bahwa Anda dan saya berhasil dan diberkati itu bukan kekuatan kehebatan Anda dan saya, tetapi harus diakui bahwa semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Ya, oleh karena itu jangan kita sombong kalau kita berhasil dalam dunia bisnis usaha pekerjaan kita, saudara. Kita sombong dengan kehebatan kita, kepandaian kita, ya. Tapi kita selalu andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup, bisnis dan pekerjaan kita, saudara. Amin. Kemudian yang kelima, lakukanlah kebenaran. Jangan biarkan bisnis Anda, pekerjaan Anda itu menjadi ladang buat Anda berbuat dosa, buat kejahatan, buat penipuan, buat kepalsuan, saudara. Tapi biarlah kita selalu memuliakan melalui pekerjaan kita, ya, bisnis kita selalu memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dari pekerjaan dan bisnis saudara dan saya, saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita izinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan kita, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa memimpin bisnis pekerjaan usaha kita, maka berkat Tuhan pasti akan kita terima dalam bisnis usaha pekerjaan kita dan akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pekerjaan usaha dan bisnis kita, saudara. Amin. Dan ketika kita izinkan Tuhan Yesus masuk dalam perahu bisnis kita, percayalah di situ akan ada mukjizat, akan ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Akan ada kuasa Tuhan, akan ada kemuliaan Tuhan yang akan kita lihat dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya, memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman serta tuntunan untuk boleh mengerti lebih jauh akan firman Tuhan pada malam hari ini, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.